Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadat, seorang putra dari Ad, membangun kota Zat al-Imad di Aram. Kota ini merupakan mega proyek yang dimaksudkan Syadat sebagai penanding syurga. Namun setelah membutuhkan waktu 300 tahun lamanya membangun, tak ada satupun yang berhasil masuk ke dalamnya kecuali satu orang. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Abdullah bin Qolaba tengah mencari untanya yang hilang. Ia berjalan ke sana ke sini untuk mencari untanya yang hilang hingga sampai ke wilayah Ad. Di tengah wilayah yang asing itu, ia menemukan sebuah kota yang dikelilingi parit. Dalam buku Hayatul Qulub karya Sayyid Muhammad Baqir al-Majlisi dijelaskan, Abdullah pun mendekat dan mengira kota itu berpenghuni, sehingga ia bisa mencari informasi tentang untanya. Namun setelah mendekat, ia tidak berjumpa dengan siapapun yang hendak ke kota itu. Kemudian sampailah Abdullah di gerbang kota itu. Ia turun dari unta betinanya dan menambatkan hewan itu. Abdullah kemudian mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berjalan memasuki kota. Ia melihat dua gerbang lagi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang pernah ditemui siapapun. Gerbang itu terbuat dari kayu dupa dan bertahtakan batu rubi berwarna kuning dan merah yang memancarkan sinar ke area sekitarnya. Melihat pemandangan ini, ia terpesona. Dibukanya pintu dan ia masuk. Ternyata ia menemukan sebuah kota lagi yang sama berkilau dan sama indahnya dengan kota yang pertama. Ia melihat sejumlah istana di dalamnya yang dibangun dengan pilar-pilar bertahtakan zamrud dan rubi. Semua istana memiliki jendela dan semua tersusun dari emas, perak, mutiara, rubi, dan zamrud. Gerbang istana ini pun serupa dengan gerbang di kota sebelumnya yang terbuat dari kayu dupa bertahtakan rubi. Lantai istana bertaburkan mutiara, misik, dan safran. Ketika memandang ke dalam dan tidak menemukan satu orang pun, ia menjadi ketakutan. Istana itu dikelilingi kebun yang ditanami berbagai pohon buah-buahan. Sungai mengalir di bawah pepohonan itu. Abdullah mengira taman ini serupa dengan surga yang dijanjikan Allah bagi orang soleh. Abdullah pun bersyukur karena Allah memberinya kesempatan memasuki surga di dunia. Kemudian ia mengambil mutiara, misik, dan safran sebanyak-banyaknya. Tapi dia tidak berhasil mencabut satupun rubi ataupun zamrud dari sana. Ia pun bergegas keluar menuju untanya dan pulang ke Yaman. Sampainya di Yaman, Abdullah segera menceritakan perihal kota ajaib yang dikunjunginya kepada teman-temannya. Dengan cepat kisah itu tersebar dari mulut ke mulut melalui Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab pun menjelaskan kepada Muawiyah bahwa kota yang didatangi Abdullah mirip dengan cerita tentang kota yang dibangun Syadat putra Ad. Itulah kota Iram yang disebut Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan tidak ada kota yang dibangun seperti kota itu. Menurut Ka'ab, selain kaum Ad, ada satu orang lagi yaitu Ad yang pertama. Ia memiliki dua putra, yakni Syadid dan Syadat. Setelah Ad wafat, mereka menjadi penggantinya dan memperoleh kekuasaan yang membuat kawasan timur dan barat patuh kepada mereka. Kemudian Syadid meninggal sehingga Syadat menjadi penguasa tunggal. Syadat merupakan kutu buku, maka ketika ia membaca gambaran tentang syurga, tentang zamrud dan mutiara, serta karunia lainnya, ia lantas berniat membangun surga yang setara dengan surga Allah. Aku ingin menciptakan gambaran surga di bumi, kata Syadat. Ia pun ditanya dari mana asalnya emas, perak, dan batu-batu permata untuk mendirikan mega proyeknya yang dimaksud dan terkesan sombong itu. Maka Syadat pun menjawab, kalian tahu, aku ini penguasa dunia. Tunjuklah satu kelompok orang untuk masing-masing tambang. Tugas mereka adalah mengumpulkan hasilnya sebanyak mungkin dan kumpulkan semua emas dan perak milik masyarakat. Kemudian rencana itu pun dijalankan, pembangunan kota itu pun menghabiskan waktu selama 300 tahun. Pada saat itu usia Syadat sudah menginjak 900 tahun. Orang-orang mengabarkan bahwa tugas membangun surga telah rampung dan Syadat segera memerintahkan mereka untuk membuat parit di sekeliling kota dan mendirikan 1000 kastil di pinggirannya. Lalu Syadat mengeluarkan perintah kepada warganya untuk pindah ke Zat al-Imad itu dan menyiapkan perjalanan selama 10 tahun. Ketika sudah mendekati Zat al-Imad, tiba-tiba Allah mengutus suara dari langit yang membuat mereka semua mati, termasuk Syadat.
Maka betapa takjubnya Muawiyah ketika diberitahu ada seorang rakyatnya dari golongan muslim dengan wajah merah, rambut merah, perawakan pendek, dan leher ramping dapat memasuki kota itu. Bahkan dapat masuk hanya untuk mencari untanya. Ibnu Babawi dalam kitab Al-Mu'ammirun menjelaskan, Hisham bin Sa'ad berkata, "Aku melihat batu di Alexandria yang berterakan tulisan. Tulisan itu berbunyi, Aku adalah Syadat, putra Ad. Aku yang membangun kota Zat al-Imad. Tidak ada kota yang menyerupainya. Aku telah menggalang pasukan besar dan menaklukkan tanah demi tanah dengan kekuatanku. Dan kudirikan istana-istana Iram pada masa ketika tiada orang berusia tua atau mati. Dan batu-batu seperti bunga. Dan aku tenggelamkan ke lapisan ke-12 sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Tapi umat Muhammad akan mengeluarkannya." Di manakah Iram? Keberadaan Zat al-Imad disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 17. Irama Zatil Imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan, Ara adalah masyarakat Ar-Romilah yang terletak di Ar-Rubu Al-Khali antara Hadramaut dan Najran di arah timur Jazirah Arab. Nabi mereka adalah Hud. Syekh Al-Basam ditanya ketika mengajar di Masjidil Haram pada 23 Februari 1418 Hijriah tentang apakah itu Iram yang memiliki bangunan tinggi. Ia adalah negara Ad, kaum Yahud. Ia terletak di Ar-Rubu Al-Khali yang dekat dengan Hadramaut dan Al-Ahqaf. Itulah yang disebut An-Nufud atau Arimal yang menyerupai dengan gunung tinggi yang meliuk-liuk. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, kaum Ad penduduk kota Iram, nama lain dari kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, penghuni kemah-kemah yang tinggi. Ini adalah ungkapan ironi untuk orang-orang yang membanggakan kekayaan mereka di tanah Al-Aish yang rumah mereka terbuat dari pasir yang berada di tanah Al-Ahqaf antara Oman dan Hadramaut. Kaum dengan tubuh tinggi menjulang dan peradaban unggul. Penghormatan yang dilakukan kaum Ad terhadap patung-patung monumen atas kaum Nabi Nuh yang dibinasakan berubah menjadi penghambaan. Mereka mulai menyembah patung usai digoda syaitan. Salah satu penyembah patung itu adalah kaum Ad. Mereka dikenal memiliki tubuh yang tegak dan tinggi, sampai-sampai Al-Quran mengutip perkataan mereka. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami? Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Quran Surat Fussilat ayat 15 hingga 16. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, sanad kaum Ad yakni Ad ibnu Iram ibnu Aus ibnu Sam ibnu Nuh. Mereka merupakan kabilah yang tinggal di negeri bernama Al-Ahqaf, suatu padang yang dipenuhi dengan gunung-gunung pasir. Mereka tinggal di kemah-kemah yang diperkuat dengan tiang-tiang kuat dan tinggi. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ya, itu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Quran Surat Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Pada tahun 1992, seorang arkeolog, Nicholas Klepp, memburu jejak-jejak sebuah kabilah di tengah gurun pasir di Dhohar, Oman. Klepp penasaran dengan legenda Lost City of Atlantis versi Arab ini. Menurut cerita suku Badui kuno, kabilah itu dihancurkan Tuhan karena buah kezalimannya. Dengan meminjam satelit Badan Antariksa Amerika Serikat NASA dan peta kuno Ptolemeus, Klepp berhasil mendeteksi adanya jejak karavan di lokasi tersebut. Dia lantas menggali situs yang ada di balik 12 meter tanah itu. Inilah Iram,
sebuah daerah kuno di mana kaum Ad tinggal. Kaum Ad mempunyai peradaban yang tinggi. Ini terlihat dari betapa indah ukiran yang mereka hasilkan di situs-situs Iram. Hanya kecerdasan mereka tak sesuai dengan iman. Mereka masih menyembah berhala. Dalam kondisi itu, Nabi Hud diutus. Hud alaihi salam mengingatkan kaum Ad untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti leluhurnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja." Quran Surat Hud ayat 50. Perkataan itu tidak berubah. Peringatan yang sama telah kembali diucapkan seperti Adam, Idris, dan Nuh. Hanya kaum Nabi Hud alaihi salam kerap mengejek utusan Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.